Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 tahun sudah semburan lumpur Lapindo. Tidak ada anak bangsa maupun bantuan luar negeri yang bisa menutup semburan lumpur Lapindo. Maka kami walaupun pendidikan dasar hanya lulusan STM tahun 74, kami sebagai bangsa Indonesia sanggup menutup semburan lumpur Lapindo dengan teknik dan pengalaman waktu kami di lapangan. Sebelum kami ciptakan alatnya atau caranya, kami terlebih dahulu menerangkan apa lawan-lawannya dari masalah semburan lumpur Lapindo, karena di situ yang ada hanya panas air dan kekuatan semburan. Maka di sini kami terangkan dan pelajari. Kasih contoh dahulu. Api lawannya air. Dua, di Lapindo ada panas air lah, panas. Air, panas air, lawannya kayu. Kekuatan di Lapindo, kekuatan semburan lawannya berat. Tiga macam ini harus kita pahami atau kami pahami. Selanjutnya, apa yang harus kita pelajari terlebih dahulu? BD, ya, BD dalam kurung berat jenis, air. BD-nya 1, dalam arti 1 liter air beratnya 1 kilogram. BD beton, BD-nya hanya 2,5. Besi baja, nih besi baja 7,5 sampai 7,8. Ini yang harus kita pelajari dulu. Setelah ini, ya, alat apa dan apa harusnya kita bertindak untuk mengatasi semburan yang begitu dahsyat. Ciptaan kami, masalah ini kayu dan bola baja yang harus kami turunkan. Kayu kami ciptakan peti yang terbuat dari kayu
panjang 50 meter, tinggi 6 meter, lebar 7 meter. Cara membuatnya, sebelum ini dibuat, kita bikin dulu kolam dekat dengan semburan. Kolam dikeringkan, sini tanggul ya. Setelah ini jadi, kolam disedot airnya kering, baru kita bikin peti yang panjangnya 50, tinggi 6 meter, lebar 7 meter. Di sampingnya pasang drum bekas oli, berapa saja banyaknya. Terus cuman di bagian depan terbuka, semua tertutup papan, lapis lagi dan triplek. Di bagian belakang dipasang untuk pengaman blower 10, pompa air, atau di sini jet pump lah, 10 meter ke depan dikasih lubang untuk menurunkan bola baja. Setelah ini jadi ya, jalan di sini dibikin, ini akan didorong masuk ke daerah semburan ini. Ini dibuka, berarti ini dibuka dulu kan ya, buka, ini terbuka. Setelah dia didorong ya, pas semburan dengan lubang yang ada di atas, di sini akan diturunkan 2 buah bola baja yang beratnya bawah 4 ton, atasnya 3 ton. Setelah didorong masuk daerah semburan, bola ini akan diturunkan oleh 2 buah kren. Kalau memang tidak mampu, bisa ditambah jadi 4 kren untuk menurunkan 2 buah bola baja. Itu keterangannya. Sekarang kembali ke cara. Tadi kekuatan lawannya berat, panas lawannya kayu ya. Kenapa kayu yang dipakai? Ya, panas air, api lawannya, atau api lawannya air. Contoh, kita ambil contoh satu kebakaran. Apa yang bisa mengalahkan api? Blambir kan? Blambir pakainya air itu. Terus panas air yang ada di semburan lumpur Lapindo, kenapa kayu? Kayu adalah satu alat yang mampu meredam panas. Contohnya, ini contoh, kita masak air ya, yang dipegang bukan ini, tapi pentolannya yang terbuat dari kayu. Makanya kayu satu benda yang tidak bisa ditembus oleh panas. Itulah kayu. Makanya tadi saya membuat peti modelnya ini terbuat semuanya dari konstruksi kayu. Ya. Terus setelah ini jadi kan tadi, baru dia akan didorong masuk ke daerah semburan. Terus kenapa harus pakai bola baja? Karena bola besi baja mempunyai BD
7,5 per liter. Berarti dia itu 1 liternya mempunyai berat 7,5 kilogram. Jadi yang akan saya turunkan itu cukup berat, 7 ton 7 ton beratnya. Itu terbuat dari bola baja. Setelah bola baja diturunkan tadi, dia akan mendapat perlawanan dari air 1 ya, tambah lumpur kira-kira 0,5 dalam perhitungan teknik, jadi dikurangi 1,5. Ini pengurangan bedek nih. Begitu dia kena air, kena semburan lah dulu, itu dia hanya sisa bedeknya 6 bedeknya. Jadi kurang lebih ya, dia hanya mempunyai berat bola yang tadinya 7 ton. Nih 7 ton dikurangi 1,5 bedek air ya, kira-kira dalam perhitungan teknik saya dia hanya tinggal beratnya 6,5 ton. Tuh, bola begitu masuk, belum dia itu yang berat 6,5 ton. Di sini ada kekuatan semburan gas, karena tidak bisa diprediksi kekuatannya. Dia harus mampu melawan berat ini 6,5 ton. Adu kekuatan. Set. Mana yang kalah? Apa semburan ataukah bola baja? Kalau menang bola baja, semburan setidak-tidaknya akan pecah. Dengan pecahnya semburan, berarti dari lubang itu bisa diatasi. Teknik ini, ya, teknik ini, cara petik kayu saya ciptakan tahun 2006. Teknik ini sudah saya kirim ke Menteri Pertambangan, sudah saya tempuh ke istana 2 kali, ke Menteri Pertambangan juga 3 kali, tapi tidak ada tanggapan dari pemerintah. Karena apa? Kepercayaan bangsa sudah pudar akibat bangsanya sendiri tidak percaya. Makanya semburan lumpur Lapindo dari tahun 2006 sampai tahun 2012 tidak ada yang mampu mengatasinya. Teknik ini hanya berlaku kurang lebih 8 bulan, karena semakin lama genangan lumpur dan air semakin tinggi. Makanya dilanjutkan ciptaan kami dengan sistem robot ponton atau robot Lapindo lah, apa aja lah di situ. Contohnya ini ya, berarti ini sudah dulu, karena ini teknik tahun 2006. Tadi aja dari 2006 sampai 12 tahun 2006 sampai tahun 2012
kami tetap berjuang membela negara dari keadaan bencana teknik. Kami tidak kenal menyerah karena kami yang paham cara menutup semburan lumpur lapindo. Jadi di sini tekniknya kami terangkan terlebih dahulu. Kayak ayo ta, ya ayo. Lah mana? Di sini kami bangun robot yang luasnya panjang 25 meter, lebar 25 meter, ya. Di tengah-tengah akan diturunkan bola baja yang beratnya 4 ton. Kenapa sekarang hanya 4 ton? Karena dalam perhitungan kami, kuatnya tidak sekuat tahun 2006. Ya. Robot ini apa yang akan menggerakkannya? Yang akan menggerakkan maju, mundur, kiri, kanan, yaitu baling-baling perahu yang diputarkan oleh kekuatan dinamo. Ya, paham nggak? Baling-baling perahu apa sih bedanya? Kapal besar dengan gerakan apa dia bisa maju? Yaitu dengan baling-baling perahu. Di robot ciptaan saya ini, ya, dia mampu kemana aja arahnya. Dia lari asal adanya di atas air. Di atas air ini dia membutuhkan kedalaman air hanya 1 meter. Karena robot ini hanya tenggelam sekitar 60 cm. Alat ini yang akan membawa bola baja ke lubang semburan. Ya. Alat ini akan membawa bola baja ke lubang semburan. Tapi di sini harus ada robot pembantu. Ya, modelnya model ini juga, cuman dia lebih kecil ukurannya. Nah, tapi di sini di robot pembantu, istilahnya robot kedua lah atau pembantu, di samping ini akan terpasang 40 pompa air. Pasang 40 pompa air. Tujuannya untuk memperdalam saluran untuk robot utama yang akan masuk ke sana. Jadi dia itu dibongkar dulu kedalamannya sampai ke lubang semburan robot kedua. Kalau dalam gambar modelnya inilah, ya, modelnya inilah, ya, ukurannya berapa? 15 ke 15 bisa, 15 ke 25 bisa. Tetap di sini dikasih cerobong. Cerobong ini cerobong uap dan gas. Tetap di sini pasang blower 5520
sebagai alat pengaman. Di atas ini akan dipasang jet pump, sama aja mungkin 10, nanti tergantung kami di lapangan. Ini robot ini sebagai pelacak. Lumpur didorong oleh baling-baling. Baling-baling mendorong air, ya. Air akan mendorong lumpur, lumpur akan disedot oleh pompa air. Caranya model ini. Setelah dia sampai habis rata daerah semburan yang kayak lingkaran cincin, itu akan dimusnahkan supaya mencapai kedalaman air 1 meter saja cukup. Terus dia operasi kiri kanan, maju mundur, depan belakang. Ini mampu sambil nyedot, buang kemana aja lumpurnya. Setelah rata, ya, dia akan kembali ke tempat semula. Baru robot penghantar bola baja ini masuk. Tapi robot ini harus menghasilkan lebar sekurang-kurangnya 30 meter genangan air yang dalamnya 1 meter. Ini tugasnya robot penyedot lumpur. Baru robot ini berjalan ke lokasi semburan. Di sini terpasang 15 baling-baling perahu yang diputarkan oleh dinamo. 15. Semuanya 60, nggak tanggung-tanggung. Alat pengaman di sini, pengaman robot. Bukan. Ini dipasang blower atau jet blower lah, ya. Di sini 20. Di lubang ini akan terpasang 4 buah blower. Kipas angin lah, kalau kipas angin 4 di lubang ini. Setelah ini tadi bekerja beres, ini maju ke lokasi semburan yang ada di depannya. Entah berapa ratus meter ke depan. Itu tergantung nanti di lokasi. Yang ada di atas ini semua digerakkan oleh tenaga listrik dari atas tanggul. Dari atas tanggul kita hanya tinggal pijit tombol atau panel, dia akan meluncur ke lubang semburan. Sesampainya di lubang semburan, ini anggaplah kren atau layer. Dinamonya akan terpasang dinamo 3 pas. Dalam arti putar kiri, putar kanan, lewat gearbox, baru dia akan memutarkan sling. Kalau ini beratnya hanya 4 ton, dia akan cukup dengan 4 pasangan ini. 1, 2, 3, 4 di sini. Ya. Bola baja yang beratnya 4 ton, dia ditarik dulu. Ya, ke atas. Katup dibuka. Setelah katup dibuka, dia baru menurunkan bola baja ini. Terus di meter berapa dia turun,
Di situ ada juga perlawanan sama dengan teknik yang tadi saya terangkan. Berapa kekuatan tekanan bawah? Mana yang kalah? Di situ akan terjadi adu kekuatan. Ya, modelnya model ini gambarnya. Di sini ya. Turun bola baja. Di sini ada kekuatan tekanan gas ya. Nanti bola baja dengan kekuatan gas ngadunya di ruang yang sempit. Model struktur tanahnya lumpur, tanah asli, pasir, padas, padas keras, pasir, batu, batu keras, batu keras. Nanti dia di sini akan ngadu kekuatan antara berat bola baja dengan kekuatan semburan. Mana yang kalah? Apa bola baja? Apa semburan yang kalah? Dengan kalahnya semburan, bocoran tetap akan terjadi, ya. Tetap akan terjadi bocoran gas. Cuman gas itu berat untuk mendorong semburan ke atas. Dia lari ke samping. Dia dengan daya upaya tetap naik ke atas, cuman dia tidak seganas sekarang. Setelah ini diturunkan, ya. Ini alat ciptaan saya, modelnya akan terjadi begini. Nah, semburan lemah ini dari istilahnya dari utara lah. Kita uruk terus untuk menampung panas. Ponton robot penghantar tadi dia punya bentangan 25 ke 25 ya. Seakan-akan semburan atau panas yang ada di ruangan ini, nah, itu dibuang lewat cerobong dengan kekuatan blower, ya. Jadi uap yang ada di dalam didoronglah oleh blower. Blower di sini 4 kali 4 16 tambah 4 20 yang terpasang. Jadi dia mempunyai daya dorong, kecepatan. Akhirnya dia masuk cerobong. Di cerobong inilah uap akan keluar. Aman di atas robot ini. Tuh, di sini sama. Ini uap akan keluar dari sini. Apabila ini kurang lebar 25 ke 25 meter, nanti ponton ini akan menggandeng mau sebelah sini, belah kiri atau belah kanan, masuk supaya dia bisa menyedot panas yang ada di lokasi semburan. Pengurugan terus berjalan. Setelah sampai ke lubang titik ini, ponton ini ikut mundur, mundur, uruk lagi, mundur, mundur terus, mundur, mundur. Akhirnya lubang semburan adanya di luar robot ponton tadi. Setelah pengurugan terus memundurkan ini robot, ya, baru di sini kita pasang model pipa. Mau model ini bisa. Nanti di lubang ini diperkecil supaya gas tidak merajalela kemana-mana. Ini diturunkan puluhan, mungkin sampai ratusan, dipancang aja bisa. Pancang terus karena daerah sini itu istilahnya masih labil, lumpurnya belum begitu keras. Terus uruk. Akhirnya orang bisa bekerja di atas ini. Karena apa? Panas yang ada di lokasi semburan tersalurkan oleh cerobong, ya. Terus setelah
mungkin gas mau dilewatkan lewat pipa yang 6 in aja di sini. Cukup pipa 6 inci, modelnya lubangnya runcing, dia hanya 3 lubang kecil supaya gas jangan terlalu banyak masuk lubang semburan. Apabila teknik kami ada kekurangan, nanti di internet ada tulisan-tulisan atau kata-kata yang melengkapi teknik ini. Teknik ini dua antara teknik yang lalu 2006, ini kami ciptakan 2007 sampai 2012, sudah kami tempuh ke istana 4 kali, tidak ada tanggapan, ke kantor Menteri Pertambangan 3 kali, ke DPR teknik 2006 sebelum bola beton diturunkan, kami terlebih dahulu kurang lebih 2 bulan baru timbul teknik ya menurunkan bola beton. Padahal kami waktu itu teknik ini kurang lebih menghabiskan dana 700 juta. Sesampainya kami di DPR waktu itu harus gambar, harus di kertas kalkir, lantas difotokopi dengan harga 30 miliar. Itu permintaan dari anggota DPR katanya. Tapi saya tentang masalah ini, tetap kami itu dianggap salah. Padahal saya terus terang aja hanya ingin membantu kesulitan negara dalam mengatasi semburan lumpur Lapindo. Makanya kesalahan dari pemerintah ya, karena pemerintah dianggap oleh saya itu kurang cerdas. Soalnya apa? Dia tidak terbuka dengan cara yang salah. Seharusnya modelnya buka keran pemerintah, diiming-imingi bangsa Indonesia, siapa yang sanggup menutup semburan lumpur Lapindo akan diberi hadiah seumpamanya 20 miliar. Mungkin orang-orang teknik ini akan berlomba datang ke lokasi semburan atau mengirimkan secara teknik atau diuji. Masalah teknik kami sebagai orang pengalaman ya, kami tidak mau kalau teknik kami harus diuji. Karena apa? Karena guru utama suatu ilmu adalah pengalaman. Makanya kesalahan pemerintah, model saya, modelnya melamar, model melamar, sampai di sana mana nggak ada hasilnya. Soalnya apa? Yang mau mengujinya aja orang nggak ngerti apanya. Disitulah kesalahan negara. Seharusnya saya menerangkan, dia pendengar. Karena apa? Ya tadi orang pengalaman itu sesuatu guru utama. Kenapa guru harus dipelajari oleh orang teori? Itulah kesalahan masalah Lapindo. Jadi jangan harap Lapindo ada yang nutup kalau orang pengalaman harus
menerangkan sama yang lebih bodoh atau orang teori. Pengalaman adalah guru utama segala ilmu. Itulah seharusnya negara itu caranya itu. Kalau memang teknik saya dianggap tidak mampu, tunggu kehancurannya Indonesia. Begitulah caranya. Sekarang kita kembali ke bahan yang ada di robot saya. Robot saya di sini yang kami ciptakan, pertama ya, drum ini disusun dua ya, dua susun. Ini akan dirakit oleh kayu ya, model ini rakit lah. Tapi di sini ya, drum ini diisi 30 liter air ya, per satunya. 30 liter air. Drum ini diberi ventilasi udara. Modelnya ginilah. Ini drum kasih ventilasi atau pipa sebesar telunjuk. Dia akan dilengkungkan sedikit baru ke atas. Supaya apa? Supaya drum ini kena panas ya. Dia akan mengembangkan uap air. Uap airnya akan keluar, menekan ada air di ventilasi, baru dia uapnya keluar. Kenapa hanya drum yang dipakai? Drum adalah sebuah alat yang efektif. Dia walaupun tipis plat besinya, kalau di dalamnya ada air, sepanas apapun, jangankan panas di Lapindo, panas api aja belum tentu dia bisa meledak. Karena apa? Karena ada air di dalamnya. Itulah teknik saya. Di semburan memang ada semburan ke atas. Dia akan lari. Keistimewaannya drum di rongga ini, dia akan masuk lewat rongga drum. Antara drum ke satu, kedua, ketiga itu ada lubang rongga semburan ya. Setelah terpasang, mungkin banyaknya robot kami ini 1.300 drum dirakit ya, terus terpasang papan dulu, papan dengan bentangan 25 ke 25 meter ya, dilapisi lagi triplek, terus pasang triplek, samping, kiri, kanan, depan, belakang pasang. Setelah itu ya ini dipasang blower apa. Nah, kenapa begitu bentangannya begitu luas ya? Karena memperhitungkan beban berat yang numpang di atas robot ini, harus diperhitungkan berapa dia mempunyai muatan, berapa dia punya daya apung. Makanya setelah kami hitung, robot ini hanya membutuhkan kedalaman air 1 meter. Itu pun tidak semua, hanya 60 cm dia akan tenggelam dari atas permukaan air ya. Untuk memperkuat pertahanan di sini ya, sini akan terpasang plat baja ya, wilayah ini plat baja. Setelah plat baja dipasang, baru dudukan seling, dilapisi lagi papan, baru
dudukan ini. Sedangkan berat ini, berat gulungan seling sekurang-kurangnya beratnya 1 ton. Karena kalau kurang dari 1 ton, dia akan jebol oleh kekuatan bola baja ini. 4 berarti 4 ton. Tambah dinamo, tambah plat baja nanti di sini, dan ini juga sama. Ya, gitulah. Teknik adalah ilmu pasti. Bukan teknik asal-asalan yang kami ciptakan ini. Kalau nggak percaya, akan saya buktikan di lapangan. Kenapa kok robot satu-satunya jalan untuk mencapai lokasi semburan? Kami gunakan robot penghantar. Kami ciptakan robot penghantar. Di atas air dia akan berjalan tanpa ada orang ikut ke lokasi semburan. Alat ini karena sudah komplit untuk pengamanan terjadinya bencana, ada jet pump untuk mendorong uap dan gas yang panas, pasang blower untuk menurunkan bola baja, tower udah terpasang. Kurang apa di teknik ini? Mari kita adu dalam ilmu. Kalau memang negeri ini bebas, ingin bebas dari semburan lumpur lapindo. Kami tidak menghina, terus terang saja sebagai anak bangsa, karena kami terus terang lulusan tahun 74, sanggup. Siapa yang akan menghadapi saya masalah teknik semburan lumpur lapindo? Jangan sampai memalukan. Dengan bola-bola 100 kilo dijatuhkan di lubang semburan, apa manfaatnya? Seorang teknik, akhirnya bangsa Indonesia jadi ejekan. Apa akibatnya? Bangsa sendiri tidak percaya dengan teknik saya ini. Orang banyak yang menghina, banyak yang ngejek. Jangankan anak STM, katanya orang ITB aja nggak mampu. Itulah kegoblokan bangsa kita dalam berteknik. Padahal walaupun STM tapi punya pengalaman di bidang teknik, apa salahnya orang percaya? Hah? Karena kata Menteri Pertambangan waktu itu, Pak Purnomo Yusgiantoro, yang bisa menutup semburan lumpur lapindo bukan orang pinter dalam arti pendidikan, tapi yang saya cari adalah orang pengalaman. Pas dia ngomong begitu, saya uber langsung ke kantornya bahwa saya sanggup menutup semburan lumpur lapindo. Makanya saya ciptakan teknik 2006. Caranya begini. Siapa kalau nggak percaya akan saya terangkan. Bukan saya harus diintervensi, bukan, tapi saya menerangkan teknik ini. Nggak main-main dalam ilmu teknik. Jangan mentang-mentang kamu mah anak STM, kamu mah anak apa. Walaupun keluaran ITB hanya teori dan teori, belum tentu bisa menciptakan alat semodel ini. Terus terang saja saya membela negara, tidak takut mati. Menjelek-jelekan orang juga tidak. Karena apa? Sengsaranya orang Porong Sidoarjo 6 tahun jiwanya teraniaya, merasa tidak nyaman hidup di tanah Porong. Sidoarjonya juga begitu. Mau siapa yang akan mengatasi kalau bukan anak Indonesia sendiri? Saya anak Sunda, asli Jawa Barat.
pantang menyerah dalam urusan ini. Terus terang saja. Tidak percaya, kirim atas nama saya rekening. Saya berangkat ke Porong Sidoarjo, akan saya atasi. Cukup, karena kami punya janji dengan kakak sendiri. Dia adalah guru kami dalam perteknik. Cukup, saya 2 orang teknisi di lubang semburan Porong Sidoarjo. Tidak percaya, akan saya buktikan. Terus terang aja, demi membela negara. Jangan dianggap orang Indonesia oon semua. Yang oon itu orang yang korupsi, yang bodoh. Tapi saya walaupun mengatasi ini sanggup. Kalau saya mau jadi orang oon, transaksi harga, tapi saya tidak. Cukup dengan saya membantu, karena saya dalam Undang-Undang Dasar 45 mempunyai hak dan kewajiban membela negaranya sendiri. Dengan teknik inilah tahun 2006, kalau negara pintar dalam mencari keputusan, mungkin Lapindo 2006 sudah bisa diatasi. Coba bayangkan, 6 tahun saya setiap waktu lewat PCD, lewat buku, lewat perjalanan, sudah kami tempuh, tapi hasilnya nol. Gara-gara apa? Kepercayaan bangsa terhadap bangsanya sendiri seolah-olah tidak ada artinya. Makanya terkatung-katunglah. Kasihan nih orang Porong Sidoarjo, hanya tanggul, dan tanggul. Teknik aja baru sekali dicoba. Itu pun bola beton yang beratnya hanya 50 sampai 100 kilo lah kira-kira. Tapi teknik kami, bola baja beratnya yang tahun 2006 bawah 4 ton. Tuh ini 4 ton. Atas 3 ton yang akan diturunkan. Di atas bola bawah ini akan dikasih potongan besi atau pipa, ya. Terus di pinggir ininya dilas kuat. Las antara bola 1 dengan bola 2 yang 3 ton ini akan dipasang rantai besar lah, berapa biji lah. Tujuannya bola yang bawah turun, kena tekanan gas, apabila kurang kekuatan beratnya, bola atas akan numpang di atas bola 1 ini. Numpang. Jadi dia begitu numpang ke bola yang 4 ton di bawah, jadi dia mempunyai berat 7 ton. Taruhlah yang tadi dikatakan saya, jadi dia ada sisa 6 ton setengah. Saya tidak menghina, ya, dalam ilmu teknik. Kenapa dulu ada teknik menurunkan bola beton? Coba lihat masalah bola beton. Bola beton di sini BD-nya hanya 2,5. Paham? Sedangkan air plus lumpur, air 1 ya campur lumpur lah, tambah 0,5. Jadi 1,5. 2,5 dikurangi 1,5 tinggal 1. Kalau ini dibagi 5, ya, ini bagi 3, sisanya 2. Berarti yang beratnya 1 kintal seumpamanya atau 50 kilo, sisanya cuma 20 kilo. 20 kilo ini harus ngadu dengan kekuatan semburan. Kira-kira kayak apa hasilnya? Paham gak?
20 kilo. Kalau sekintal ya 40 kilo. Nggak dihitung kekuatan semburan berapa kekuatan semburan. Itu kekuatan semburan aja tonan. Walaupun dia satuannya 50 kilo atau 100, banyaknya 100, tetap aja nggak mampu. Terkecuali dia jadi satu. Itulah dalam ilmu teknik. Jangan asal-asalan, karena di sini membutuhkan uang negara. Insya Allah dengan teknik kami ini bisa diatasi masalah semburan lumpur lapindo. Kalau masalah robot yang saya akan pakai, cara membikinnya, ya. Nih, saya pinggir tanggul, ya. Di sini akan dibangun. Berarti di kolam yang dikeringkan. Kolam ini dikeringkan. Nah, setelah kolam ini kering, baru kayu untuk dasar, terus papan, bukan papan, drum dipasang. Setelah jadi ponton, ya. Ini ponton dulu sebelum jadi robot nih. Ponton dulu. Buka air ini, masukkan, ces. Nah, berapa ketinggian ponton ini tenggelam? Ke bawah. Baru dipasang ini baling-baling perahu, asnya, crash joint, terus dinamo. Untuk menyetel ini supaya baling-baling tenggelam ke air. Nah, semua modelnya gitu. Pasang semua. Lantas udah itu, ini cerobong untuk uap dan gas lewat sini. Di samping ini akan terpasang semua, ya. Blower pasang di tengah ini juga sama. Ini kren untuk menurunkan, bisa turun bisa naik. Dinamo ya tadi 3 pas, mungkin 20 kWh lah, 20.000 watt ini dinamo. Apabila ingin dipasang 2 bola baja di atasnya, maka di sini akan terpasang 8. Kalau 4 ton cukup 4, ya. Cukup 4. Nah, ini gulungan dinamonya nih. 4 itu harus sekurang-kurangnya juga 4 ton yang 4 ini. Karena ya tadi, kalau enggak kuat ini, tertarik bola ke bawah, ini akan jebol. Blak. Gitu. Dari dinamo 20 kWh ini akan memutarkan gearbox, ya. Gearbox ini kan untuk memperlambat putaran. Baru dia memutarkan ini dinamo, ini roll sling. Itulah. Nah, kira-kira paham? Tanggul, ya itulah di atas tanggul. Nanti aliran listrik dari genset berapa puluh lah. Itu mah urusan saya di lapangan. 2, 3. Setelah penerangan gambar selesai, segala-gala sudah, mungkin bapak-bapak atau saudara-saudara ingin tahu nama saya. Nama saya Rahmat Adipura. Alamat Desa Pabuaran, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Nomor HP, saya itu tidak paham masalah HP. Anak saya nomor HP-nya
Hambali 081 9055 3910. Terus anak saya yang perempuan, nomor HP-nya 885 784 971459. Adapun di sini ada nama Adipura, ini nama dari keturunan ayah saya, namanya Jamhari Adipura. Kakek saya namanya Danci Adipura. Karena dia, kakek saya, menurut sejarah kakek saya bicara waktu masih hidup, dia itu keturunan Tasik dan Sumedang. Entah yang jadi nama Adipura ini keturunan keberapa, itu saya juga kurang begitu memahami. Nanti setelah perjuangan kami selesai, mungkin ada orang yang bertanya-tanya sama saya. Kira-kira itulah yang saya sampaikan. Dan memang kalau pemerintah membutuhkan, saya siap untuk melaksanakan pekerjaan di lokasi, asal satu syarat. Kebiasaan saya dalam bekerja di proyek itu saya ngatur sendiri, walaupun keuangan tetap saya yang ngatur. Karena saya pernah dengan kakak mempunyai sebuah perusahaan yang namanya PT Dinar Abiraya, berkecimpung di bidang teknik, yaitu perusahaannya di Surabaya. Kami dan kakak sama-sama orang teknik. Apabila memang ini membutuhkan, kami tidak mau seakan-akan diatur orang. Karena bidang teknik, kalau pengalaman, ingin berteknik secara pengalaman, yaitu harus menciptakan sendiri, tidak tanya kiri, tidak tanya kanan. Itulah orang teknik yang berpengalaman. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan atas kata-kata saya, mohon dimaafkan. Bahkan apalagi ada orang yang merasa tersinggung karena teknik, gitulah. Teknik itu hanya kepuasan, dalam arti apabila sukses, kepuasannya hanya sampai di situ. Masalah uang dan apa itu urusannya nomor belakang lah. Karena saya di sini niatnya baik, saya ingin membela bangsa dari bencana alam yang dialami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat Adipura. Jabatan saya sekarang Ketua DKM Masjid Al Mukarromah Kampung Baru Proyek. Jadi kalau mau ketemu saya dari Jalan Serengseng menuju Pabuaran, kurang lebih 1,5 kilometer. Disitulah rumah saya.